Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Nah, anak-anak, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan teman, menghindari kerumunan, serta sering-sering mencuci tangan supaya kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa, mau dipimpin sama siapa? Mau sama bapak atau mau sama ketua kelas? Sama ketua kelas, besok boleh. Berdiri, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak gimana? Semuanya pada masuk? Atau ada yang sakit? Ada yang izin? Siapa yang sakit? Enggak ada. Alhamdulillah, berarti masuk semua. Jadi berarti hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan bersama-sama. Ada yang masih ingat kemarin mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan pada hewan. Nah, yang sekarang itu kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang hewan apa? Hewan sapi, benar. Ayo, siapa yang tadi pagi tidak sarapan ke sekolah? Pada sarapan. Alhamdulillah kalau begitu, berarti pada sehat, berarti tidak ada yang tidak fokus. Nah, Bapak mau bertanya, penting nggak sih sarapan itu buat kalian atau buat kita? Gimana? Penting, karena kalau kita tidak sarapan terlebih dahulu, nanti kita tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, karena bisa kita kurang fokus, mengalami pusing, atau mungkin bahkan sakit perut karena kita belum mengkonsumsi makanan. Jadi tidak ada yang dicerna di dalam perut kita. Nah, penting nggak sih organ pencernaan dalam tubuh kita itu? Ada yang bisa jawab? Ya, sangat penting. Karena sistem pencernaan di dalam tubuh kita itu membantu proses pencernaan dari mulainya makanan masuk ke dalam mulut, lalu ditelan oleh ke kerongkongan, lalu diproses di dalam perut dan dikeluarkan menjadi feses. Sebelum kita lanjut belajar ke pembelajaran sistem pencernaan manusia, Bapak di sini sudah mempersiapkan media untuk kalian. Nah, karena di sini hadir semua dan jumlahnya semuanya ini ada 20 orang, berarti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu berarti 5 orang. Nah, berarti kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ini medianya untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, 3 dan 4. Nah, selain dari media yang Bapak berikan tadi, Bapak juga akan memberikan buku siswa. Jadi nanti kita samakan gambarnya sama di buku siswa. Nah, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Lalu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama Bapak. Gimana? Ada yang ditanyakan? Kenapa kelompok 2? Ya, jadi sistem pencernaan yang di dalam perut kita itu sama seperti di gambar tersebut. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu sistem pencernaan manusia itu apa saja? Yang pertama, kelompok 1, ada apa saja? Ada mulut. Ada mulut. Kemudian ada apa? Ada kerongkongan. Kemudian ada apa? Ada
lambung. Kemudian ada apa lagi? Kelompok 4? Usus halus. Ada usus halus. Kemudian ada apa lagi? Usus besar. Ada usus besar. Usus besar. Kemudian ada apa lagi? Ada kantung empedu. Lalu ada apa lagi? Ada rektum. Dan yang terakhir ada apa? Anus. Ada anus. Nah, ini itu sebagian dari sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu rongga mulut. Apa saja sih yang ada di rongga mulut kita itu? Yang pertama ada gigi, lalu ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah. Nah, di sini di dalam gigi itu kita dibagi menjadi 3 jenis gigi. Yang pertama itu ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, dan kemudian ada gigi geraham. Fungsinya gigi seri ini di sini itu untuk memotong makanan. Nah, untuk gigi taring untuk merobek makanan. Nah, untuk gigi geraham fungsinya itu untuk mengunyah atau menghiles. Kalau kata bahasa Sunda nama ngabubukeun makanan. Jadi partikel-partikel kecil. Nah, kemudian ada lidah. Lidah ini selain mengecap rasa, lidah juga bisa membantu pergerakan makanan di dalam mulut kita itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Jadi memudahkan saat kita mengunyah makanan itu oleh lidah, kemudian dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, si kelenjar ludah ini prosesnya itu terjadi secara kimiawi, yaitu mengeluarkan air untuk membasahi makanan yang udah dikunyah oleh kita. Jadi mempermudah makanan itu masuk ke kerongkongan. Jadi intinya itu supaya licin. Jadi si makanannya itu yang tadinya udah dihancurkan menjadi partikel kecil, kemudian dibantu oleh lidah, dibasahi oleh kelenjar ludah, kemudian licin masuk ke kerongkongan. Lanjut kita ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Jadi makanan yang telah kita kunyah di dalam mulut kita, lalu kita akan menelannya ke dalam kerongkongan. Panjangnya kira-kira kerongkongan itu 20 cm. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat otot-otot pergerakan yang dinamakan otot peristaltik. Jadi si makanan ketika masuk ke dalam mulut, kemudian melakukan pengunyahan, kemudian tertelan, jadi si otot-ototnya itu akan bekerja seperti memeras. Jadi si makanannya itu akan masuk ke dalam kerongkongan itu, terdorong oleh otot-otot peristaltik ke dalam lambung kita. Nah, selanjutnya ada lambung. Nah, ini lambung. Jadi makanan yang kita telan dari kerongkongan itu akan terdorong ke dalam lambung. Di dalam lambung itu terdiri atas otot-otot yang berfungsi sebagai pengaduk makanan di dalam tubuh kita. Nah, di dinding-dinding lambung ini menghasilkan suatu getah. Ada yang tahu getahnya itu apa aja? Ada pepsin, ada lipase, ada renin, dan asam klorida. Nah, untuk pepsin ini berfungsi untuk pemecah protein. Nah, untuk renin berfungsi untuk pemecah protein susu. Nah, untuk lipase itu untuk pemecah lemak, dan asam klorida itu untuk membunuh bakteri dan mikroba di dalam makanan. Nah, jadi di sini itu akan si makanan-makanan yang mengandung bakteri, mikroba itu akan dibunuh oleh asam klorida, dan kemudian sisa makanan tersebut akan terdorong ke dalam usus halus. Setelah dari lambung, makanan itu akan masuk ke usus halus. Nah, di dalam usus halus itu makanan yang sudah dihancurkan itu dicampur dengan getah empedu dan getah pankreas. Nah, makanan di dalam usus halus itu akan diremas-remas oleh otot usus halus kita, dan kemudian sari makanan akan terbentuk dan diedarkan ke dalam seluruh tubuh serta ke darah kita. Ada yang tahu getah yang dihasilkan oleh pankreas itu getah apa saja?
Tahu getah apa saja yang dihasilkan oleh pankreas? Kelompok 2. Amilase. Ada amilase. Amilase. Kemudian ada apa lagi? Lipase. Ada lipase. Kemudian ada apa lagi? Tripsin. Ada tripsin. Nah, getah amilase ini berfungsi untuk menghancurkan tepung menjadi gula. Benar. Nah, getah lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol dan asam lemak ini bisa diserap oleh usus. Benar. Jadi si gliserol dan asam lemak itu akan diserap oleh usus. Nah, untuk tripsin di sini itu fungsinya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kemudian ada getah empedu. Getah empedu. Getah empedu. Untuk getah empedu ini berfungsi untuk mengubah zat lemak menjadi cairan lemak yang akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di dalam usus halus. Benar. Paham sampai situ? Paham. Kemudian dari usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdiri dari 3 bagian. Ada usus besar melintang, ada usus besar naik, ada usus besar turun. Jadi sisa makanan ini akan dibusukkan ke dalam usus besar kita dibantu oleh bakteri-bakteri di dalam usus kita. Ada yang tahu hasil pembusukan di dalam usus besar itu apa aja? Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4. Cungkan tangan. Ada yang tahu? Nah, kelompok 3 apa aja? Ada air, ada zat padat, dan zat gas. Nah, kemudian ada empedu. Empedu ini akan bereaksi ketika kita makan. Jadi si empedu ini akan berkontraksi, kemudian melepaskan getah empedu melalui saluran empedu. Nah, kemudian ada rektum. Rektum itu kira-kira panjangnya itu 10 cm sampai 15 cm. Nah, terletaknya itu rektum itu di sebelah mana? Rektum itu di bagian akhir usus besar. Nah, fungsinya rektum itu sebagai tempat penyimpanan sementara sisa-sisa makanan tadi. Jadi, makanan yang sudah dibusukkan di dalam usus besar kemudian akan masuk ke dalam rektum, kemudian disimpan untuk sementara di dalam rektum kita yang nantinya akan dikeluarkan melalui apa? Anus. Iya, benar. Kemudian yang terakhir ada anus. Di mana letaknya anus? Ada yang tahu? Anus letaknya di mana? Di belakang bagian bawah bokong. Jadi anus ini fungsinya itu untuk mengeluarkan feses dari rektum. Nah, jadi dari tempat rektum itu, dari penyimpanan sementara itu, jadi si kotorannya itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini tuh terjadi pembukaan rektum, kemudian kotoran bakalan keluar melalui anus. Nah, setelah kita mengetahui sistem pencernaan pada manusia, ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Ada? Apa? Kelompok 1? Ya, nanti kita bahas untuk penyakit apa saja yang dapat menyerang bagian-bagian organ pencernaan kita. Nah, yang sering terserang penyakit itu biasanya kebanyakan di lambung. Ada yang tahu penyebabnya apa aja? Kelompok 4? Kenapa? Telat. Ya, bisa telat makan. Nah, jadi makanya tadi Bapak kan sebelum mengawali pembelajaran Bapak menanyakan ada yang sarapan dulu atau enggak gitu kan. Nah, jadi fungsinya itu supaya asam lambung kita itu, asam kloridanya itu tidak naik. Jadi tidak akan membuat lambung kita menjadi sakit dan tidak akan mengakibatkan penyakit. Nah, bisa akibat makan tidak teratur, bisa akibat stres, bisa kurang tidur, terus meminum kopi. Jadi bisa mengakibatkan asam lambungnya itu menjadi naik. Kemudian di usus bisa terjadi peradangan, yaitu peradangan umbai cacing yang bentuknya itu seperti ini.
ini itu bisa radang atau yang biasanya kita disebut itu apa? Usus buntu. Nah, jadi di sini itu bisa radang. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang keras, nah misalkan memakan jambu biji, nasi bijinya itu ada yang masuk ke sini. Nah, di sini itu mengalami pembusukan. Nah, jadi di sini itu si umbai cacingnya itu akan radang. Kalau misalkan udah parah ini bisa dipotong. Jadi kalau makan itu kita mesti hati-hati. Nah, jadi jangan kalau makan jambu biji itu jangan terlalu banyak makan sama biji-bijinya, nanti takutnya itu malah bijinya masuk ke dalam umbai cacing kita, jadi mengalami pembusukan di dalam umbai cacing. Kemudian ada penyakit susah buang air besar atau dikatakan dengan sembelit. Ada yang tahu penyebabnya sembelit itu apa? Ayo acungkan tangan. Kurang serat, bener. Jadi kita itu harus memakan makanan yang sehat, tinggi serat, tinggi vitamin, kalsium. Jadi tubuh kita itu akan kuat, akan sehat. Nah, jadi untuk mencegah penyakit sembelit ini kita itu harus memakan makanan yang berserat tinggi. Contoh makanan yang berserat tinggi apa saja? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, jadi harus itu tuh setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi supaya pencernaan kita lancar. Jadi buang air besar kita itu mudah. Nah, di usus halus dan di usus besar ini kita juga bisa terserang oleh bakteri. Nah, di sini jadi penyerangan bakteri ke dalam usus halus dan usus besar itu mengakibatkan penyakit tipus. Nah, ada yang tahu penyebabnya penyakit tipus itu kenapa? Kita terlalu sering memakan makanan yang tidak bersih. Jadi kalau misalkan kita mau makan buah, mau makan sayuran, kita harus mencucinya terlebih dahulu supaya bersih dari bakteri. Terus kita juga harus melihat peralatan makanan kita, tempat makan kita sudah bersih atau tidak, piringnya kotor atau tidak, sendoknya kotor atau tidak. Terus dari air yang kita minum, airnya itu udah steril atau belum. Jadi kalau misalkan kita mau minum ya lihat dulu gitu kan airnya itu bersih atau enggak. Jadi kita tidak akan terserang penyakit tipus. Nah, gejalanya tipus itu biasanya itu demam tinggi dan pusing di kepala. Kemudian ada penyakit kencing manis atau yang disebut diabetes mellitus. Kencing manis itu terjadi dari pankreas yang harusnya itu mengeluarkan gula atau kekurangan zat insulin yang seharusnya zat gulanya itu diserap ke usus halus malah dikeluarkan ke air kencing. Jadi kencing manis. Nah, jadi untuk pengidap kencing manis atau diabetes mellitus ini tidak boleh mengkonsumsi kadar gula yang berlebihan. Setelah kita mempelajari organ sistem pencernaan pada manusia beserta penyakit-penyakitnya, sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Iya benar, jadi kita itu harus tetap menjaga kesehatan dari sebelum masuknya makanan ke dalam perut kita. Jadi kita bakal terhindar dari penyakit-penyakit yang pertama, sakit mah. Terus ada apa lagi? Tipus, ada peradangan pada umbai cacing, ada disentri, kemudian ada kencing manis. Jadi setelah kita mengetahui, kita harus lebih hati-hati terhadap makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sekarang siapa yang mau ke depan untuk menunjukkan sistem pencernaan pada manusia? Sok, siapa dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ada yang mau maju ke depan untuk menempelkan tulisan kepada gambar sistem pencernaan di depan ini? Oke, siapa? Kelompok 3. Oke, sok boleh. Kelompok 3. Yang pertama ada apa aja? Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, kemudian usus besar,
empedu, ada rektum. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi benar ya, kelompok 3 yang pertama itu ada mulut, kemudian ada kerongkongan, langsung ada lambung, ada empedu, ada usus halus, ada usus besar, ada rektum, dan ada anus. Sekarang Bapak akan memeriksa hasil dari evaluasi tadi yang dibagikan secara berkelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tadi Bapak sudah membagikan tugas beserta media pencernaan pada manusia. Nah, sekarang Bapak akan mengambil tugas tersebut untuk dievaluasi. Nah, ini untuk kelompok. Oh, semuanya udah ya, udah dikumpulin. Oke. Untuk hasil evaluasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 di sini itu sudah benar semua. Jadi tepuk tangan untuk kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi hanya sedikit saja yang harus diperbaiki. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita itu harus menjaga sistem pencernaan tubuh kita supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi kalau misalkan kita mau makan gitu, kita harus mencucinya terlebih dahulu supaya kita tidak terserang penyakit nanti yang mengakibatkan pencernaan kita itu terganggu seperti diare, terus apa namanya itu, radang di umbai cacing. Jadi kita harus tetap hati-hati dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian ada lambung, kemudian ada usus besar, usus halus, kemudian ada empedu, ada rektum, dan ada anus. Serta kita setelah mempelajari penyakit-penyakit yang menyerang sistem pencernaan kita pada lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan juga pada usus buntu kita. Sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah mengenai tentang sistem pencernaan ini. Jadi Bapak akan memberikan PR ke kalian itu, tolong carikan penyakit-penyakit lain yang mengganggu sistem pencernaan pada tubuh kita. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, kita telah mempelajari dengan baik sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Besok berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sok berdiri. Bismillah, berdoa mulai. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.